Baik, di sini saya akan melakukan uji T dan uji F melalui analisis regresi dan uji Sobel. Nah, yang pertama-tama kita harus membuka SPSS dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ada data view dan variable view. Nah, di variable view ini kita tik X1, X2, Z, dan Y. Nah, di sini desimalnya saya ganti menjadi 0. Kemudian di labelnya di sini ada brand experience, brand attachment, kemudian satisfaction, dan loyalty. Nah, kemudian di bagian measure itu ada kita ganti scale. Nah, ini X1, X2 ini sesuai soal ya teman-teman. Ini soalnya brand experience X1, brand attachment X2, satisfaction Z, dan loyalty Y. Kemudian balik lagi kita ke SPSS-nya. Nah, setelah ini di data field kita akan mengcopy paste data di Excel. Nah, kita menggunakan total X1-nya yaitu sebentar kita copy. Kemudian kita balik ke SPSS. Nah, ini kita tempatkan. Nah, kemudian balik lagi ke Excel untuk total X2. Kemudian kita balik ke SPSS, paste, selanjutnya balik lagi ke Excel, kita copy lagi, dan ini ke Y. Sudah selesai. Setelah selesai mengcopy paste data dari Excel, kemudian kita langsung melakukan analisis regresinya. Yang pertama klik analyze, kemudian regression, terus linear. Nah, di sini kita akan menguji coba X1, X2, dan Z menjadi independen. Kemudian dependennya ada loyalty. Kemudian kita klik save. Kemudian di bagian residual kita centang standarized. Kemudian klik continue. Kemudian kita oke. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Nah, selanjutnya balik lagi ke sini tadi. Kita klik lagi analyze, regression, dan linear. Kita keluarkan satisfaction ini dan loyalty ini juga.
dan satisfaction kita pindahkan ke dependent. Kemudian klik OK. Nah, setelah muncul, maka kita akan langsung melakukan uji T dan uji F. Nah, sebentar. Nah, di sini uji T-nya apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, begitu juga sebaliknya. Nah, di sini rumus T tabel sama dengan T alpha dibagi 2, N dikurang K dikurang 1, dan T alfanya 0,05, sehingga 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025, dan N-nya respondennya 50. Ini responden kita 50 ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita balik lagi. Nah, dan K-nya karena kita menggunakan dua variabel, karena kita menggunakan 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Z. Jadi ini 50 dikurang 3, 47 dikurang 1, 46. Berarti 46 ya guys. Dan kita lihat 46 itu di T tabelnya ada 0,025. Ini guys 2,0129. 2,0129. 2,0129. Nah, selanjutnya kita masuk ke interpretasi uji T. Yang pertama ada pengaruh X1 terhadap Y. Diketahui nilai signifikasi nilai signifikasi yaitu ada 0,11. Berarti lebih besar dari 0,05, dan nilai T hitung yaitu 1,624, dan nilai T tabelnya tadi 2,0129 ya guys. Berarti ya. Nah, 2,0129, tapi kita ambil 3 angka aja, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak karena 0,11 lebih besar dari 0,05 ya guys, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 atau brand experience terhadap loyalty atau variabel Y. Nah, selanjutnya pengaruh X2 terhadap Y. Nah, diketahui nilai signifikasi 0,03 lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 3,185 lebih besar dari nilai T tabel 2,129 ya guys, tadi salah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap Y karena 0,03 ini lebih kecil dari 0,05. Nah, selanjutnya untuk pengaruh Z terhadap Y, diketahui nilai signifikasi 0,018. Ini ya guys. Berarti 0,018 ini 0,05 semua ya guys.
Nah, diketahui nilai signifikasi 0,018 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 2,464 lebih besar dari nilai T tabel 2,12. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel Z terhadap Y. Nah, selanjutnya masuk ke pengaruh X1 terhadap Z. Kita menggunakan koefisien A yang ini ya guys. Yang pertama tadi kita menggunakan koefisien ini yang variabel dependennya loyalty, dan yang selanjutnya kita menggunakan koefisien yang ini yang variabelnya satisfaction. Nah, selanjutnya ada pengaruh X1 terhadap Z. Diketahui nilai signifikasi 0,00 dan lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya 3,850, 3,804. Salah ya guys. Lebih besar dari nilai tabel 2,12 sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap Z. Nah, selanjutnya untuk pengaruh X2 terhadap Z diketahui nilai signifikasi ada 0,00 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung ada 3,850 berarti lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,12 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Ini H1 ya guys. Yang berarti terdapat pengaruh antara variabel X2 terhadap Z. Nah, selanjutnya kita memasuki uji F. Di mana uji F ini apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05 atau nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Begitu juga sebaliknya. Rumus F tabel sama dengan F N dikurang K F50 dikurang yang pertama tadi ada 3 dan 3 variabel ya guys, yaitu X1, X2 dan Z. Berarti 3, ini 4, 7 nantinya. Dan nilai tabel F47 itu sebentar ya guys. 47 itu kita menggunakan yang 3 berarti ya guys. 47 ini ada 2,80. 47 ini 2,80 ya guys untuk yang pertama. 50 dikurang 3 berarti 2,80. 2,80 dan untuk yang kedua tadi F tabel sama dengan F K N dikurang K sama dengan F 2 dibanding 50 dikurang ada 2 ya guys nantinya. Selanjutnya sama dengan F 2 banding 48 dan nanti hasilnya
3,19 ya guys, itu 3,19. Nah, gini ya guys. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi UJF. Kita menggunakan ANOVA. Nah, di sini pengaruh X1 dan X2 dan Z terhadap Y diketahui nilai signifikasinya 0,00 dan nilai F hitungnya 42,671 sehingga lebih besar dari 2,80 ya guys yang pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel X1, X2, dan Z terhadap variabel Y. Nah, selanjutnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Z diketahui nilai signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai hitung 51,931 lebih besar dari 3,19 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Z. Nah, selanjutnya kita memasuki interpretasi uji Sobel, yaitu ada pengaruh langsung X1, X2, dan Z terhadap Y adalah. Nah, di sini untuk uji Sobel kita menggunakan koefisien A dan kita lihat pada standarized koefisien beta. Nah, di mana untuk X1 atau brand experience ini X1 terhadap Y ada 0,202 dan untuk X2 terhadap Y itu ada 0,398 dan Z terhadap Y itu ada 0,335. Nah, selanjutnya ada pengaruh X1 dan X2 ke Z. Nah, X1 terhadap Z ini masih sama, kita lihat di standar koefisien beta yaitu 0,445 dan X2 terhadap Z yaitu 0,450. Nah, selanjutnya ada pengaruh tidak langsung. Nah, pengaruh tidak langsung ini di sini ya guys. Sebentar. Pengaruh tidak langsung itu pengaruh tidak langsung itu X1 terhadap Z ya guys. Pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z terhadap X1 terhadap Z terhadap Y yaitu 0,445 dikali 0,335. Nah, 0,335 ini dikali dengan Z terhadap Y ya guys, dan selanjutnya ada X2 terhadap Z terhadap Y yaitu 0,450 atau X2 terhadap Z dikali 0,335. Nah, hasilnya segini yaitu 0,149 dan 0,150. Selanjutnya menentukan ada tidaknya efek mediasi, maka dilanjutkan dengan Sobel test. Nah, Sobel test ini rumusnya SAB sama dengan akar B2 pangkat SAB pangkat 2 dikali SA pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dikali SB pangkat 2 ditambah SA pangkat 2 dikali SB pangkat 2. Nah, SA dan ini keterangannya bisa dibaca ya guys. Dan X1 itu ada 0,390 yaitu 0,390 itu kita lihat di unstandarized coefficient B yaitu di sini ya guys, 0,390 dikali 0,118. 0,118 ini kita bisa lihat di koefisien ini bersilangan ya di guys, kombinasi di koefisien A standar error di yang Z kemudian dipangkatkan 2 ditambah 0,450 itu di X2 0,450 bisa dilihat di sini ya guys, di standar
standarized coefficient beta, yaitu brand attachment, dan dikali 0,158. 0,158 bisa dilihat di standard error satisfaction. Nah, selanjutnya ditambah lagi dengan 0,118 di 0,118 di standar error brand experience, selanjutnya dikali 0,158 di satisfaction standard error satisfaction. Nah, selanjutnya dipangkatkan 2 semua, hasilnya 0,021 ditambah 0,0050 ditambah 0,00034, hasilnya akan 0,00744. Nah, SAB-nya sama dengan 0,0862. Kemudian AB-nya 0,390, ini tadi di standarized koefisien B dikali 0,450 di yang standarized koefisien B brand experience, selanjutnya dijumlahkan yaitu 0,175. Kemudian ada T hitung sama dengan AB dibagi SAB sama dengan 0,1755 dibagi 0,0862, yaitu 2,035. Nah, T hitungnya hasilnya segini guys, lebih besar dari 2,0095. Nah, begitulah uji Sobel test sekaligus uji T dan uji F melalui analisis regresi. Sekian video untuk uji Sobelnya. Terima kasih. Salam.